Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andreas Wijayabate. Saya dari mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Baik, saya di sini menjelaskan tentang materi tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang baik. Simbol yang baik tidak berhubungan dengan fonem atau suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca juga digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Tanda baca sangat penting dalam penulisan karena membantu untuk memahami makna tulisan tersebut. Beberapa jenis tanda baca beserta fungsinya, yaitu yang pertama, titik. Tanda titik terletak di akhir sebuah kalimat. Tanda titik berfungsi sebagai penutup atau pengakhir kalimat. Yang kedua, koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan beberapa bagian kalimat. Contohnya, memisahkan kalimat yang terdiri dari dua klausa, yang klausa memisahkan penyebutan, singkatan, dan penulisan gelar. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru ini berfungsi sebagai penegas suatu kalimat dan biasa digunakan dalam kalimat perintah dan kalimat seruan. Tanda ini juga untuk memperjelas emosi suatu kalimat. Yang keempat, tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Yang kelima, tanda titik koma. Tanda ini berfungsi untuk memisahkan kalimat serta setara dan pengganti kata, berhubungan yang memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Tanda titik dua. Tanda titik dua ini berfungsi sebagai akhir kalimat yang dapat atau yang dilanjut dengan penyebutan menggunakan poin-poin. Yang ketujuh, tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan untuk menghubungkan kata ulang dan menghubungkan kata yang terpisahkan dan dipindahkan ke baris selanjutnya. Yang kedelapan, tanda baca pisah. Yang maksud dengan tanda baca pisah ini digunakan untuk memberikan penjelasannya, khusus di luar kalimat. Fungsinya hampir mirip dengan tanda kurung untuk memberi penjelasan di luar konteks. Yang kesembilan, tanda petik. Tanda ini berfungsi sebagai penanda kalimat percakapan dalam suatu naskah atau cerita, dan juga sebagai menandai pernyataan penting. Yang ke-10, tanda petik tunggal. Tanda ini berfungsi untuk menandai kata atau kalimat yang memiliki arti lain dan menandai beberapa istilah yang terkandung dalam sebuah kalimat. Yang ke-11, tanda baca apostrof. Tanda ini digunakan dalam kata serapan khusus dari bahasa asing dan informasi khusus ketika membaca kata dengan tanda ini. Tanda kurung. Tanda ini berfungsi untuk menandai keterangan atau penjelasan tambahan dalam sebuah kalimat. Berikutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit kata sebagai kalimat penjelas di dalam kalimat yang sudah diapit oleh tanda kurung. Tanda ini juga sering
digunakan dalam ilmu matematika. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda ini berfungsi sebagai kata ganti. Kata ganti atau digunakan juga dalam penulisan nomor rumah, surat, alamat, dan penulisan tanggal atau periode dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, tanda elipsis. Tanda ini berfungsi sebagai penanda adanya lanjutan dalam sebuah kalimat yang dipotong atau dihilangkan, atau juga untuk menandai bagian yang tidak selesai dalam sebuah kalimat percakapan. Contoh kalimat yang saya gunakan dalam tanda baca yaitu tanda tanya. Contohnya, apakah kamu sudah bekerja? Nah, di situ kita menggunakan tanda tanya di depan atau akhir kalimat tersebut. Baik teman-teman, terima kasih semua atas perhatian dari kalian. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo.